Halo, assalamualaikum. Apa jadinya kalau kuping Jerman milik AA ini dikasih jajal earphone premium dari Amrik milik bos ini? Ternyata memang sensasinya berbeda ya pemirsa. Kalau mau tahu bedanya apa, simak terus dong reviewnya. Gak panjang-panjang amat kok video kali ini ya. TWS earphone ini namanya Bose Ultra Open Earbuds. Ya, dari namanya ketebakan kalau ini bukan IM, melainkan earphone yang mengandalkan air conduction yang dijepitkan di daun telinga. Namun ternyata suaranya bisa bulat banget loh ini. Bahkan saat dipakai main game, bisa memunculkan virtualisasi yang keren banget. Detail dan akurasinya tuh nggak kayak open ear TWS di mana lively pisan barudak. Tersedia dalam pilihan warna hitam dan putih, packaging produk ini nampak simpel saja sebetulnya, cuma memang terlihat berkelas. Mulai dari sealnya hingga sedikit cara pengoperasian yang dicetak di boxnya. Bahkan charging case-nya pun rentan tertukar dengan milik earphone yang harganya cuma ratusan ribu. Saking ringan dan minimalis ya, dengan finishing yang matte juga. Tapi begitu dibuka, lalu lihat penampakan earbuds-nya, yakin deh kesan unik dan berkelasnya menyembul segera. Apalagi pas dipakai, dia mengeluarkan indikator suara untuk level baterainya dan nama perangkat yang terhubung semisal HP Anu atau laptop Ono. Ini keren, jadi kita bisa tahu perangkat mana yang connect ke earbuds ini. Nah, di aplikasi Bose Music juga ada manajemen source perangkat ini, termasuk pengaturan untuk equalizer, shortcut alias kontrol tombolnya, kemudian mode pemakaian, dan juga immersive alias spatial audio. Aplikasinya kerasa mature ya, dan anyway, earbuds ini support teknologi-teknologi terbaru loh. Mulai dari Google Password, dia sudah dukung, made for iPhone juga, dan termasuk tersertifikasi Snapdragon Sound alias punya kodek aptX adaptif. Kurang lengkap gimana coba? Spek lainnya antara lain kayak gini, sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3, kodeknya selain aptX adaptif juga ada ESI. Kemudian sudah IPX4 waterproof dan klaim battery life-nya itu sekitar 7,5 jam. Tidak ada ANC di earbuds ini, cuma yang mengejutkan adalah hadirnya fitur immersive sound yang juga bisa melakukan head tracking. Dan fitur ini bisa benar-benar membuat ruang suara terasa, virtualisasinya nyata, jadi nggak mubazir gitu ya, meski fittingnya open. Yang begini tuh bakal sulit banget sih dihadirkan oleh open earbuds yang terjangkau. Bahkan pas main PUBG Mobile, suara detail angin di parasut pas terjun aja kedengaran banget kayak ada di belakang leher kita loh. Positioning di game juga bisa terasa akurat dan hidup banget saya rasakan. Delay aman tergolong minim dengan suara-suara gerakan seperti mendarat, memukul dan menembak itu terasa pas, dan ekor langkah tersisa 1-2 langkah saat saya hentikan lari. Lanjut, bass shaker testnya aman, artinya kualitas driver teruji baik. Sementara mikrofonnya saya rasakan cukup meredam noise yang saya simulasikan dengan baik ya. Karakter suara yang terekam itu natural, detail cukup meski gainnya tidak bisa dibilang tinggi. Harusnya sih aman buat dipakai komunikasi, entah itu sambil workout atau commuting. Coba dengerin deh sampelnya berikut ini. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Bose Ultra Open Earbuds. Di sisi kiri, saya play sebuah video cafe noise dan di sisi kanan saya nyalain kipas angin ya. Silakan disimak suara noise-nya ketika saya berhenti bicara. Gimana barusan noise-nya? Malah hilang atau malah naik ketika saya berhenti bicara? Dan perhatikan lagi ketika saya sudah pause videonya dan juga matikan kipas anginnya. Tanpa noise seperti ini, gimana? Suaranya apakah lebih bulat dan enjoyable atau bisa dipakai buat komunikasi? Komen ya. Iya, buat komunikasi sambil workout atau commuting, itu adalah poin penting dari earbuds yang satu ini. Bose Ultra Open Earbuds ini saya rasa tidak diciptakan untuk digunakan menyelami detail musik secara mendalam di keheningan. Fittingnya aja kan open begini. Earbuds ini hadir untuk menemani kegiatan kita, entah itu kerja di kantoran, olahraga sambil streaming konten, atau commuting sambil mantau sosmed dan juga komunikasi. Intinya satu, bisa dengerin keadaan sekitar sambil juga play audio. Apalagi ada fitur auto volume juga agar suara luar tetap terdengar, meski fokus kita ke suara yang diputar juga tetap dapat. Saya sendiri enjoy kerja di rumah sambil dengerin podcast atau semacamnya, sambil juga bisa tetap dengar kalau keluarga memanggil atau ada kurir paket yang datang. Pas olahraga juga oke, suara instruktur di TV tetap kedengeran meski saya sambil streaming juga.
Asli suaranya tetap bulat, bahkan mungkin jadi open earbuds yang audionya paling bulat sejauh yang saya coba. Ya, meski bassnya terasa menyebar, tapi punch-nya tipis-tipis masih dapat loh. Vokal kerasa bening banget, bening bikin merinding, natural dan pitch-nya juga pas, balance. Pokoknya sektor ini kerasa super banget. Dan treble terasa open dan airy, stringnya lumayan dapat, meski nggak terlalu bersih dari distorsi bass ternyata ya sektor ini. Nah, untuk ukuran open ear TWS, ini detailnya mantap pisan sih. Bayangin aja, earphone-nya itu nggak bener-bener nempel kan ke lubang telinga, tapi bisa menyampaikan gelombang dengan baik, bahkan bisa menghadirkan arah secara akurat. Jadi wajar kalau Bose membandrolnya seharga Rp4.999.000. Dan wajar juga kalau penonton kaget dengan harganya, karena sejauh ini yang paling jauh. Paling tinggi harganya ya maksud saya, untuk semua earphone yang pernah saya review. Tapi selama peruntukannya memang pas, kata kuncinya menemani kegiatan aktif kamu, boleh dicoba sih kalau budgetnya memang ada. Oh ya, buat yang ragu tentang kenyamanannya, ini tuh gak bikin sakit kok menjepit ke daun telinganya. Ada bagian fleksibel yang bisa direnggangkan saat hendak memasang dan juga melepasnya. Lalu, bagian tabung atau drum di sisi belakang daun telinga itu jadi tempat bercokolnya tombol fisik. Betul, pengoperasiannya ditekan, jadi tak ada cerita salah sentuh atau nggak sengaja kesentuh lagi nih. Buat saya, kalau lihat spek, fitur hingga looks dan kenyamanan, ini big plus sih. Iya, big plus. Cuma memang butuh big spending juga, jadi mungkin bakal segmented banget produk ini, terutama buat yang cari open earbuds kayak gini. Tapi asli, Bose Ultra Open Earbuds ini bikin saya penasaran sama produk Bose lainnya deh. Kalau kamu gimana? Atau haruskah saya coba yang lainnya? Boleh komen ya. Reviewnya sampai di sini. Hatur nuhun sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.